Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizky Alzikla dari kelas 11 IPA 1 ingin mempresentasikan sedikit mengenai fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Untuk pertama, kita harus mengetahui fungsi pajak. Apa sih fungsi pajak itu? Nah, fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pada APBN tahun 2017 misalnya, kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai 83% atau setara dengan 1.283,6 triliun rupiah. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Contohnya adalah kebijakan tarif PPh final 0,5% yang diatur melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Tahu nggak sih, melalui kebijakan ini, pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh dari fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Dan yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Peranan pajak dalam pembangunan dan perekonomian. Mungkin bakal banyak yang tanya, apa sih gunanya bayar pajak? Apa untungnya buat saya kalau saya bayar pajak? Di Indonesia, dasar hukum mengenai pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1. Dari definisi di atas, terdapat 6 unsur penting pajak yang bisa diidentifikasi. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib. Yang kedua, pajak dibebankan kepada orang pribadi atau badan. Yang ketiga, pajak bersifat memaksa. Yang keempat, pajak memiliki landasan hukum berupa undang-undang. Yang kelima, kewajiban perpajakan tidak disertai imbalan secara langsung. Dan yang keenam, pajak digunakan negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam konsep ekonomi, pemerintah memiliki beberapa tugas utama, antara lain yang pertama meningkatkan efisiensi ekonomi, yang kedua mengurangi ketidakadilan dalam perekonomian, yang ketiga menetapkan kebijakan makroekonomi untuk stabilitas ekonomi, dan yang keempat melaksanakan kebijakan ekonomi internasional. Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi itu, pemerintah membutuhkan biaya. Disinilah pajak berperan penting dalam memenuhi pembiayaan pemerintah, dan dari sini jugalah salah satu unsur penting pajak terpenuhi, yakni bahwa pajak digunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memperhitungkan besarnya tarif pajak, jenis pajak, serta pihak mana saja yang diwajibkan membayar pajak. Apabila berbicara mengenai peran pajak dalam perekonomian, maka akan berkaitan langsung dengan efisiensi ekonomi dan didistribusi pendapatan. Mengapa demikian? Pertama, karena sebagian dari pendapatan pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, dan infrastruktur lain guna mempercepat laju perekonomian. Melalui percepatan laju perekonomian inilah efisiensi ekonomi diharapkan bisa terwujud. Selanjutnya, dari sisi distribusi pendapatan, kita bisa mengambil referensi pada pengenaan tarif pajak penghasilan. Perlu diketahui bahwa tarif pajak penghasilan merupakan prinsip pajak progresif, artinya
Semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar pula pajak yang dikenakan kepadanya. Penerapan tarif pajak progresif diharapkan memenuhi aspek keadilan dalam distribusi pendapatan. Kemudian aspek ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya, yang manfaatnya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sekaligus memenuhi unsur pajak yang menyatakan bahwa kewajiban perpajakan tidak disertai dengan imbalan secara langsung. Lebih lanjut, hal yang penting yang harus diperhatikan dalam penentuan tarif pajak. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian dalam menerapkan tarif pajak. Mengapa? Sebab jika tarif pajak ditetapkan terlalu rendah, maka efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan akan sulit terwujud. Sebaliknya, apabila tarif pajak dibebankan terlalu tinggi, justru bisa menyebabkan turunnya pendapatan domestik bruto atau PDB, yang pada gilirannya memangkas pertumbuhan ekonomi. Perlu diingat bahwa salah satu penyebab terjadinya tax evasion atau tax avoidance tingginya biaya ketaatan pajak. Dari uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa pajak memainkan peran penting dalam perekonomian, yaitu sebagai sumber pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan kemakmuran rakyat. Itu tadi sedikit presentasi mengenai pajak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.